Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat bergabung dalam ibadah live stream kami dari rumah di Den Haag, Belanda. Kami rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di setiap kediaman rumah masing-masing, baik di kota-kota di Belanda maupun jemaat Tuhan yang ada di Istanbul, di Ankara, Turki, di Indonesia, sahabat-sahabat kami, di Eropa, di Jerman, dan di kota-kota lainnya, di Amerika, di Malaysia, di Iceland, di Australia. Shalom. Ya. Bapak Ibu bisa memberikan komentar dengan menyatakan kehadiran, sehingga kami tahu bahwa Bapak Ibu Saudara bergabung bersama kami. Puji Tuhan. Nah, bersama-sama dengan keluarga Bapak Ibu Saudara bisa ucapkan berkat satu sama lain, ya, dan katakan, engkau diberkati dan sehat. Ayo kita katakan, engkau diberkati dan sehat. Sekali lagi kita katakan, engkau diberkati dan sehat. Amin. 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 Mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Shalom saudara. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 15. Kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa membukanya. Yang tidak pegang Alkitab saat ini bisa buka telepon saudara. Kita membacanya sama-sama. Saya ulangi lagi dari Yesaya 30 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allahmu, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, percaya, terletak kekuatanmu. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama dengan suami, istri, dan anak-anak. Kita bangun mesbah pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini. Kita tahu bahwa ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, kekuatan yang baru turun atas setiap kita. Jamahannya Tuhan merestor, memulihkan hati dan pikiran perasaan kita. Mari kita fokus, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu turun atas setiap kami, setiap rumah-rumah tangga kami. Engkau memberkati siaran online kami Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kami berada, lawat hati setiap kami ya Tuhan. Kami ingin bertemu dengan Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Kalau ada yang lemah dalam pengharapan, kalau ada yang kecewa, kalau ada yang sakit, sembuhkanlah Tuhan. Pulihkan tubuh dan jiwa kami. Engkaulah satu-satunya jawaban bagi dunia yang sedang sakit Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah. Jadilah tenang hai jiwa kami. Dan pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus segenap batin kami. Sebab dialah yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dia telah menyelamatkan hidup kami. Dan memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
jiwa kita. Kami mau tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau percaya akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Tenanglah setiap hati dan pikiran kami. Tenang lagi. Ajaib dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami mau naikkan syukur dan kami mau katakan bahwa Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya, dan kesetiaanmu Tuhan turun temurun. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik dan tidak ada yang sama seperti Engkau, Tuhan. Haleluya. Engkau yang melindungi kami, Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan, kami tetap percayakan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Haleluya. Ajaib Kau, Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari bersama berharap dalam Yesus. Haleluya. Ajarkan Tuhan mendukung asa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. You're so wonderful, you're so wonderful and so powerful, restoring my life and making me whole. In your mighty hands I lay down my life, will never be shaken forevermore. Bersama sendiri nyanyikan. You're so wonderful, yes, and so powerful, yes Lord. Restoring my life and making me whole. In your mighty hands lay down my life, will never be shaken forever. Once again, you're so wonderful and so powerful, restoring my life and making me whole. In your mighty hands I lay down my life, will never be shaken forever. Will never be, will never be shaken forevermore. Will never be shaken forevermore. Takkan terus goncangkan, takkan goyah selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau memberkati bangsa-bangsa. Kita mau berdoa syafaat. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwasanya kehadiran-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah, Engkau hadir di setiap hati. Tuhan, firman mengajarkan kami datang merendahkan hati, merendahkan diri, bertobat, dan duduk diam tenang di hadirat-Mu. Tuhan, pada saat ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami sujud mengagungkan Engkau Tuhan, mengakui Engkau adalah Tuhan, Engkau Raja, Engkau Juru Selamat, Engkau yang mempunyai hidup kekal. Pada saat ini Tuhan, kami datang di tengah kepanikan dunia, kami datang mau memberkati bangsa-bangsa Tuhan. Ampuni seluruh pemimpin dunia, ampuni setiap pemimpin negara, ampuni setiap pemimpin agama, ampuni setiap pemimpin Kristen, ampuni setiap pemimpin rumah tangga, ampuni setiap pemimpin perusahaan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau merendahkan hati, membawa seluruh bangsa-bangsa ke hadirat-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesabaran-Mu.
Engkau masih memberi waktu untuk kami bertobat dan mengaku di kaki-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Memberkati setiap bangsa-bangsa Tuhan. Pada saat ini, di tengah kegoncangan dunia, di tengah kepanikan dunia, semua datang berseru kepadamu, mencari perlindungan kepadamu, mencari Tuhan keselamatan daripadamu, mencari kesembuhan, mencari ketenangan, mencari kedamaian, dan menemukannya hanya pada Engkau Tuhan. Biarlah melalui kegoncangan dunia ini Tuhan, banyak orang yang mengaku Yesus, sehingga firman-Mu digenapi. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Raja. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau berkuasa menghentikan setiap apa yang terjadi di dunia ini. Kami tidak takut, sebab dalam Engkau kami aman, sebab dalam Engkau kami terlindung. Kami terjauh daripada musibah, wabah apapun yang melanda, wabah apapun yang akan datang. Kami aman di dalam Engkau. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Engkau kepunyaan kami kepunyaan-Mu Tuhan. Kami biji mata-Mu Tuhan, harta kesayangan-Mu, pewaris-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami damai di dalam Engkau Tuhan. Biarlah setiap yang mendengarkan Tuhan ibadah kami pagi ini, mereka dilawat, mereka dijamah. Ketenangan yang dari surga memenuhi hati dan pikiran mereka. Saat ini juga yang sakit disembuhkan, yang goyah dikuatkan, Tuhan yang bimbang diteguhkan. Bahkan semua yang kurang iman, pada saat ini iman mereka ditambah-tambahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami hantar segala pujian, hormat, kuasa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian, Engkau yang layak menerima pengagungan hari ini, besok, kekal, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memberkati bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau agungkan Dia, tinggikan namanya, biar Dia bersemayam di atas bangsa-bangsa. Haleluya. Yesus Tuhan.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Salam bahagia dan sehat selalu. Coba Bapak Ibu bicara di sebelah kiri kanan kita, katakan salam bahagia. Salam bahagia Dan sehat selalu. dan sehat selalu. Ya, kalau Bapak Ibu seorang diri, ngomonglah untuk diri sendiri. Saya sehat, saya bahagia. Dan jangan lupa senyumnya Bapak Ibu. Sekali lagi katakan salam sehat, salam bahagia. Salam Salam bahagia. bahagia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kata bahagia dan kata sehat itu amat penting Bapak Ibu. Dengan situasi yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, waktu-waktu ini demikian banyak orang sedang ada dalam situasi yang khawatir dan takut. Dan itu mengganggu kebahagiaan dan kesehatan mereka. Makanya kalau Bapak Ibu dalam keadaan sehat, berbahagia, itu yang paling indah. Hari-hari ini seakan-akan, saya ulang, seakan-akan banyaknya materi, ya. Kemudian juga kita gagah, cantik, cakap. Kita punya banyak hal seakan-akan tidak ada nilainya. Kebahagiaan dan kesehatan menjadi begitu penting waktu-waktu ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa begitu penting? Karena ada 3 hal kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama ada rasa aman. Kebutuhan dasar yang kedua adalah rasa dihargai. Ya Bapak Ibu. Dan ketiga adalah kebutuhan rasa otoritas. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu memiliki rasa aman hari-hari ini? Dalam situasi wabah virus yang telah beredar di seluruh dunia. Ya, hari ini saya membaca surat Kompas dan BBC. Sudah 200 negara yang menerima wabah sakit penyakit ini. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekali lagi, apakah kita merasa aman? Karena rasa aman adalah kebutuhan yang paling utama dari hidup manusia. Karenanya saya mau mengajak kita, Bapak Ibu, mari buka Alkitab kita. Siapkan Alkitab kita. Kita buka Markus pasal 4. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu kembali membaca dan mendalami Markus pasal 4. Dimulai dengan ayat 38 sampai 41. Tidak panjang Bapak Ibu. Saya bacakan. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenang, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapa gerangan orang ini
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan, mereka pernah juga mengalami rasa tidak aman, Bapak Ibu. Padahal perjalanan itu dimulai oleh perintah Kristus, diinisiasi oleh Kristus sendiri. Mari kita bertolak ke seberang. Tetapi Kristus tertidur di dalam perahu mereka. Dan di tengah perjalanan datanglah angin taufan yang dikenal angin sakal yang begitu keras. Angin ini mulai menyapu air danau pada waktu itu, sehingga gelombang ombak itu naik tinggi. Dan Bapak Ibu, air dari danau itu mulai masuk ke dalam apa? Ke dalam perahu mereka. Disinilah murid-murid, walaupun mereka berjalan bersama Tuhan, ada rasa tidak nyaman. Karena di sekeliling mereka, keadaan di sekitar mereka, yaitu angin sakal dan ombak yang besar. Kemudian air itu mulai masuk ke dalam perahu mereka. Mereka tidak merasakan aman. Kemudian mereka bergegas untuk membangunkan Tuhan yang sedang tertidur. Guru, apakah engkau tidak peduli dengan keadaan kami? Bapak Ibu, Kristus bangkit dan menghardik angin, ya, ombak, dan kemudian tenanglah situasi yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, realita kehidupan yang terjadi sesungguhnya ada dua hal, ada dua bagian yang kita harus mengerti. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, yang ada di dalam diri kita. Dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ketika Tuhan Yesus menghardik angin taufan dan gelombang itu, itulah bagian Tuhan. Itulah hal yang di luar kontrol kita. Itu bagian Tuhan. Tetapi situasi kekhawatiran, kepanikan yang kita kenal, rasa tidak aman itu, itulah bagian dari murid-murid, bagian dari kita untuk mengontrolnya. Pagi ini Bapak Ibu, dimanapun kau berada, di Belanda pagi hari, ya mungkin di Australia sudah sore hari atau menjelang malam. Bapak Ibu, yang kita mesti kontrol dan menjadi bagian kita adalah pertama mulut kita. Seperti murid-murid berkata, apakah engkau tidak peduli Tuhan dengan keadaan kami? Bapak Ibu, yang mesti dikontrol adalah mulut kita. Ya, hari-hari ini saya tahu dengan situasi, ya, wabah virus yang mengamuk di mana-mana. Bahkan korban berjatuhan, tidak hanya korban, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang terbaik yang kita kenal, bahkan hamba-hamba Tuhan yang kita hormati, mereka juga terkena Bapak Ibu. Tanpa mereka sadari, mereka tertular dan mungkin juga menularkan Bapak Ibu, tidak disadari. Dan tiba-tiba mereka masuk rumah sakit dan mereka meninggal. Dan semua kita kaget Bapak Ibu. Begini cepat kematian itu datang. Begini cepat kesulitan itu datang. Bapak Ibu, ada rasa tidak nyaman ketika kita mendengar, ketika kita melihat situasi ini Bapak Ibu. Sama seperti murid-murid Tuhan. Waktu dia bersama-sama dengan Tuhan juga ada rasa ketidaknyamanan. Nah Bapak Ibu, Tuhan berkata diam. Hal yang pertama yang saya mau bagikan. Diam itu artinya kuasai mulut kita. Ya kadang waktu keadaan susah di sekitar kita, situasi dan keadaan, aduh mulut ini pengen mengeluh saja. Kata-kata mengumpat, kata-kata yang negatif.
mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang-orang di sebelah kiri kanan kita. Apalagi kita terus ada di dalam rumah bersama suami, istri, anak-anak. Ya, anak-anak kadang-kadang juga nggak bisa diam. Waduh, belum lagi kita membaca, mendengar kabar yang kita nggak harapkan itu terjadi, tapi realitanya terjadi. Waduh, terkadang mulut kita nggak terkontrol, Bapak Ibu. Kita mengeluh, kita mengumpat, ya, kita bicara negatif. Ya, Bapak Ibu, itulah yang Tuhan Yesus katakan, diam, Bapak Ibu. Bapak Ibu, biarlah kita mulai mengeluarkan kata-kata firman Allah. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, angin sakal yang menghantar atau menghajar ombak-ombak itu sehingga gelombang, ya, dari ombak itu tinggi dan mulai masuk air ke dalam perahu. Itu satu gambaran juga, ya, dalam kehidupan kita. Wabah penyakit menular ini seperti angin sakal, dan air yang masuk ke dalam perahu kita itu seperti keadaan ekonomi, Bapak Ibu, hari-hari ini. Setelah habis wabah ini atau sekarang pun sedang berjalan, keadaan ekonomi di dunia secara global itu melambat. Ya, Bapak Ibu, kita mendengar, kita melihat, ya, orang-orang yang mendapat uang per harian, mereka sudah mulai kesulitan. Di Belanda, restoran-restoran tutup, toko-toko tutup, kecuali toko-toko untuk kebutuhan sehari-hari, Bapak Ibu. Ya, ini sudah nggak nyaman buat kita. Kuasai mulut kita, perkatakan firman Allah. Sebutkan bersama saya dimanapun kau berada, perkatakan firman Allah. Ketika keadaan ekonomi juga yang tidak baik hari-hari ini, pekerjaan kita berkurang atau tidak ada sekali, ya, tidak ada sama sekali, bagaimana keuangan? Ya, hari-hari ini gereja Tuhan juga tidak ada perhimpunan. Juga hamba-hamba Tuhan mendapat kesempatan yang terbaik untuk bergantung kembali kepada Tuhan. Bendahara gereja, majelis gereja kembali bergantung kepada Tuhan. Dan apa yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu, mulut kita, lidah kita adalah tanda kesehatan dari tubuh kita. Dari mana tuh buktinya, Pak Alex? Coba kalau waktu kita ke dokter, Bapak Ibu. Waktu kita ke dokter, kita cerita penyakit kita, kita cerita situasi kita, kita cerita keluhan-keluhan kita. Bapak Ibu, apa yang dikatakan dokter? Buka mulutmu dan lihat lidah kita, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi antara apa yang kita rasakan, antara yang kita alami, dicocokkan dengan keadaan lidah kita, Bapak Ibu. Dan waktu dokter lihat lidah kita, ternyata betul yang dikatakan. Jadi lidah adalah ukuran sehat atau tidaknya. Bapak Ibu, katakan firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Allahku telah memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lidah yang sehat artinya hidup yang sehat. Jangan lagi mengeluh, jangan mengumpat, jangan mengucapkan kata negatif, kata-kata yang melemahkan, yang membuat orang lain tawar hati, yang tidak manis didengar, yang tidak sedap didengar. Tapi ucapkanlah apa? Firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, yang terakhir, yang kedua yang akan saya sampaikan. Ya, kalau kata terakhir seperti air terjun. Ya, sebentar lagi saya selesai, Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah tenanglah. Ya, kata tenanglah di sini Bapak Ibu, ya, bukan hanya kepada ombak dan angin tofan yang Tuhan katakan, tapi tenang kepada apa? Jiwa para murid-murid, juga jiwa kita, Bapak Ibu. Tenanglah artinya kuasailah jiwamu. Apa itu jiwa, Pak Alex? Pikiran kita, perasaan kita dikuasai oleh apa? Oleh perkataan Tuhan. Kita kuasai, ya, hal-hal yang berpikir negatif, merasakan negatif. Kenapa, Bapak Ibu? Karena setiap hari dalam dunia yang sudah global,
dengan teknologi yang begitu hebatnya, begitu majunya, setiap detik kita bisa mengakses berita dari seluruh dunia. Wah, tiap menit kita dihadapkan dengan berita-berita negatif, Bapak Ibu. Dan secara sadar atau tidak sadar kita mengkonsumsikan kepikiran kita, keperasaan kita, kabar-kabar negatif. Kita isi terus, kita beri makan terus. Dan akibatnya apa, Bapak Ibu? Tanpa disadari, kita ada rasa nggak aman, Bapak Ibu. Yaitu kekhawatiran, ya, ketakutan, walaupun mungkin ada Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Walaupun kita selalu senantiasa melihat perbuatan tangannya. Tetapi ketika kita konsumsi pikiran-pikiran kita, perasaan kita dengan berita-berita yang negatif. Bukan berarti kita tidak perlu mendengar berita. Kita perlu dengar berita. Tapi saya mau katakan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berita dari surgawi merupakan hal juga yang tidak bisa kita abaikan. Ya Bapak Ibu, yang nggak bisa kita lewatkan begitu saja. Karenanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kuasailah perasaanmu, kuasailah pikiranmu. Isi dengan firman Tuhan. Melalui online seperti ini, ya Bapak Ibu yang berada di mana saja, engkau sedang mendapat kekuatan. Dari mana kekuatannya? Engkau sedang mendengar perkataan Tuhan. Engkau sedang mendengar berita dari surga. Bapak Ibu, situasi di sekeliling kita begitu berkecamuk luar biasa. Tapi harus ada ketenangan. Makanya pujian berkata, tenanglah jiwaku, karena Tuhan beserta kita. Bapak Ibu, jangan sampai Tuhan tertidur. Biar dia memimpin kehidupan kita. Kenapa perahu murid-murid tergoncang? Bahkan hampir tidak tertahankan. Karena semakin penuh dengan air. Karena Kristus tertidur. Inilah kesempatan. Krisis adalah sebuah kesempatan untuk melihat tangan Tuhan bekerja. Kesempatan untuk melihat kuasa Allah sekali lagi dinyatakan. Krisis bukanlah malapetaka. Krisis adalah sebuah kesempatan. Dan kesempatan itu adalah berkat untuk hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan dia tertidur. Biar terus dia memimpin hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi katakan salam kebahagiaan dan salam sehat selalu. Mari kita katakan, tenanglah hatiku. Tenanglah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, ampunku dipegang Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima, yang menyadarkan kami pada saat ini Tuhan, supaya kami melibatkan Engkau. Engkau adalah Allah yang Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Masalahnya, kami sertakan ke Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu pagi ini Tuhan,
mengingatkan kami bahwa Tuhan ada beserta dengan kami, dan kami mau Tuhan melibatkan Engkau dalam segala hal dalam hidup kami. Sedikit-sedikit ingat Tuhan, apa-apa tanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang telah mengerjakan firman ini di setiap hati yang mendengar, yang melihat Tuhan siaran ini. Mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, mereka diteguhkan, diperbaharui, dan dipulihkan. Segala pujian hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara, saudara pasti diberkati. Amin. Saat ini kita mau mendengarkan pengumuman. Yang pertama, rekaman ini saudara bisa like, subscribe, supaya saudara mendapatkan video-video yang terbaru dari kami, dari YouTube channel, yaitu YouTube kanal Aquila Rema Bible Worship. Saudara bisa share tentu, dan saudara bisa ikuti, bahkan saudara bisa melihatnya kembali. Dan jangan lupa bagikan dan doakan tentunya supaya menjadi berkat buat yang lainnya. Pengumuman kedua, untuk pelayanan pastoral seperti counseling misalnya, saudara bisa hubungi kepada nomor ini, yaitu nomor 06432382 dan 33. Saya ulangi sekali lagi, 0643238233. Berikutnya Bapak Ibu, seperti biasa, kalau Tuhan sudah memberkati kita, kita mau juga menjadi berkat dan menjadi saluran berkat. Saudara bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui nomor account, rekening nomor di sini, yaitu dengan nama Bethel International Church Den Haag. Sekali lagi, Bethel International Church Den Haag dengan nomor NL 97 INGB 000581315. Kalau ada yang kurang jelas, nanti saudara bisa menghubungi Bapak Gembala kami, bisa secara langsung teleponis atau japri. Terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Silakan Pak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya kami ingin live melalui YouTube, tetapi mesti 1000 subscribe. Kalau Bapak Ibu mau membantu kami, bisa juga share sehingga kami bisa mencapai 1000 subscribe. Jadi kami bisa online secara YouTube, tidak dibatasi oleh Facebook saja. Dimanapun kita berada, saya percaya krisis dan situasi yang begitu mencekam akan berakhir Bapak Ibu. Pengharapan kita di dalam Tuhan bukanlah pengharapan yang mengecewakan. Mari kita berdoa, angkat tanganmu dan angkat hatimu Bapak Ibu. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan melindungi kita dan menjagai kita dengan kebahagiaan dan kesehatan dan damai sejahtera. Allah yang datang dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus memimpin menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang sudah menerima berkat dari Tuhan, berkat perlindungan, berkat penyertaan, berkat dibuatnya berhasil apa saja yang kau lakukan, berkat yang dibuat beruntung apa saja yang kau kerjakan, dalam nama Yesus terima berkat ini. Sama-sama katakan amin. Ajar kau Tuhan berkuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
minggu depan. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Hari Rabu juga kami ada share video dan rekaman. God bless you all.